Selamat pagi, perkenalkan saya Gladys Abigail dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan materi tentang manajemen dalam suatu organisasi yang merupakan bagian dari mata kuliah pengantar manajemen. Di presentasi kali ini, saya akan membahas bagaimana manajemen berperan penting dalam kesuksesan organisasi, terutama dalam bisnis kuliner. Yang pertama, apa sih manajemen itu? Jadi, manajemen adalah cara mengatur dan mengelola sesuatu agar tujuan yang diinginkan bisa tercapai dengan baik dan teratur. Manajemen meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan sumber daya seperti orang, waktu, dan uang supaya pekerjaan bisa selesai secara efektif dan efisien. Jadi, manajemen bisa diartikan sebagai seni mengatur segala hal agar berjalan sesuai rencana dan tujuan tercapai dengan baik. Perkembangan manajemen telah berkembang dari praktik administratif zaman kuno seperti di Mesir atau Babilonia, menjadi disiplin ilmiah terutama setelah revolusi industri yang menuntut efisiensi produksi. Pada awal abad ke-20, teori klasik dari Taylor dengan scientific management, Weil dengan pendekatan administratif, dan Weber dengan birokrasi, menekankan struktur dan efisiensi, tetapi dikritik karena mengabaikan aspek manusia. Kritik ini memunculkan teori hubungan manusiawi dari Elton Mayo dan teori perilaku dari McGregor Maslow, yang menyoroti motivasi dan kebutuhan psikologis karyawan. Selanjutnya, teori sistem memperkenalkan organisasi sebagai entitas yang berinteraksi dengan lingkungan, sementara teori kontingensi menekankan penyesuaian strategi berdasarkan situasi spesifik. Di era modern, manajemen berkembang mencakup knowledge management, inovasi, dan strategi adaptif untuk menghadapi dinamika globalisasi dan digitalisasi. Perkembangan ini menunjukkan evolusi dari pendekatan teknis mekanistik ke multidimensi yang menggabungkan aspek sosial, psikologis, dan strategis dengan tetap mempertahankan prinsip efisiensi dan adaptabilitas. Contoh studi kasus yang saya ambil dengan judul Golden Crepes. Contoh implementasinya bisa kita lihat di restoran cepat saji seperti Golden Crepes. Mereka punya tujuan untuk menyajikan makanan cepat, enak, dan murah. Golden Crepes juga sangat menjaga kualitas dan punya pelayanan yang ramah. Jadi, Golden Crepes ini adalah tempat makanan cepat saji yang wajib dikunjungi, terutama bagi penggemar ayam renyah dengan daging juicy yang bikin nagih. Tujuan utama Golden Crepes adalah memberikan pengalaman makanan yang cepat dan praktis. Cocok banget buat kamu yang sibuk kuliah, tapi tetap ingin menikmati makanan enak, dengan harga yang ramah di kantong dan pelayanan yang sangat bersahabat. Golden Crepes jadi pilihan tepat untuk nongkrong bareng teman-teman sambil menikmati hidangan berkualitas. Selain itu, restoran ini selalu memastikan makanan yang disajikan segar dan berkualitas, jadi kamu bisa makan dengan tenang tanpa khawatir. Ada pula tujuan dari organisasi ini, yaitu yang pertama ada memastikan pelanggan puas akan sajian dan pelayanan, yang kedua menjaga kualitas bahan baku, ketiga menyajikan hidangan dengan cepat dan praktis, keempat mendapatkan keuntungan dan memberikan kepuasan, kelima, berinovasi dalam menu penyajian makanan, dan yang terakhir adalah menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Struktur organisasi ini yang pertama ada manajer restoran, yang kedua ada asisten manajer restoran, ketiga ada supervisor, yang keempat ada shift leaders, yang terakhir ada crew restoran. Jadi motivasi terbentuknya dari organisasi ini yaitu kami ingin membuat menu ayam yang tidak hanya lezat tetapi juga mampu memadukan kekayaan cita rasa dengan rempah-rempah Nusantara. Kami ingin menjadikannya salah satu menu tetap di restoran kami untuk memperkuat identitas kuliner lokal yang kami usung. Menu kami adalah yang pertama ayam crispy bumbu rendang dari Sumatera Barat, yang kedua ada ayam crispy taliwang dari Lombok, yang ketiga ada ayam crispy kemangi serundeng dari Jawa Tengah, yang keempat ada ayam crispy bumbu pecel dari Jawa Timur, dan yang terakhir ada ayam crispy bumbu pecel dari Jawa Timur juga. Ada pula beberapa komunikasi dalam organisasi yang kami pakai, yaitu satu, menggunakan aplikasi cepat
dengan membentuk grup internal. Jadi restoran kami menggunakan aplikasi pesan cepat seperti WhatsApp atau Line. Hal ini dilakukan untuk mempercepat dan mempermudah dalam menyampaikan informasi kepada semua staf, baik itu dari manajer ke semua staf atau sebaliknya. Dan yang kedua ada rapat mingguan. Setiap minggu kami akan mengadakan rapat internal dengan seluruh staf untuk membahas rencana organisasi ke depannya, seperti menu baru, sistem promosi, dan evaluasi anggaran. Yang ketiga ada penggunaan papan pengumuman. Restoran ini memiliki papan pengumuman di area staf yang berisi informasi penting seperti jadwal kerja, foto karyawan terbaik, dan ulasan pelanggan. Yang keempat ada evaluasi karyawan. Secara berkala, supervisor memberikan penilaian kepada staf mengenai hasil kerja yang membantu dalam memahami kinerja dan area yang perlu diperbaiki. Dan yang kelima ada umpan balik staf, yaitu setelah setiap shift leader mengumpulkan umpan balik dari staf tentang pengalaman mereka selama bekerja, termasuk tantangan yang dihadapi dan saran untuk memperbaikan. Ini menunjukkan bahwa manajemen menghargai pendapat staf. Jadi selanjutnya saya akan membahas bagaimana kepemimpinan manajemen dalam suatu organisasi. Kepemimpinan manajemen dalam suatu organisasi adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan, memotivasi, dan mengatur orang lain agar bekerja bersama mencapai tujuan organisasi. Pemimpin manajerial tidak hanya membuat keputusan dan membagi tugas, tapi juga menciptakan lingkungan kerja yang baik, adil, dan penuh semangat. Jadi secara keseluruhan, kepemimpinan manajemen merupakan kombinasi dari seni dan ilmu yang terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan organisasi. Untuk menjadi pemimpin yang berhasil, seseorang perlu memiliki komitmen terhadap pembelajaran berkelanjutan serta kesediaan untuk tumbuh bersama tim yang dipimpinnya. Kepemimpinan yang tangguh akan membawa organisasi tidak hanya mencapai tujuannya, tetapi juga menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat luas. Contoh manajemen konflik yang pernah kami hadapi dalam kasus organisasi ini yaitu Warung Steak dan Shake, disingkat menjadi WS, adalah restoran yang didirikan pada tahun 2000 oleh Jody Bronstosuseno dan Siti Haryani dengan 45 outlet di berbagai kota besar di Indonesia dan didukung oleh lebih dari 1.000 karyawan. WS menawarkan steak berkualitas dengan harga terjangkau dan telah memperoleh sertifikat halal untuk menarik konsumen. Namun, persaingan di industri kuliner, terutama di kawasan Jalan Soekarno-Hatta yang padat restoran, semakin ketat. Meskipun Warung Steak dan Shake WS telah melakukan pemasaran melalui media sosial, brosur, pamflet, dan spanduk, kegiatan tersebut masih dilakukan secara tidak teratur. Akibatnya, hal ini berdampak pada penurunan pendapatan yang memengaruhi profitabilitas perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu merumuskan strategi pemasaran yang lebih efektif untuk mencegah penurunan pendapatan lebih lanjut. Konflik utama yang dihadapi oleh restoran Warung Steak dan Shake cabang Soekarno-Hatta Malang adalah peningkatan persaingan bisnis di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta yang menyebabkan penurunan pendapatan dan berpotensi menurunkan profit perusahaan. Meski sudah melakukan berbagai strategi pemasaran seperti promosi melalui media sosial, brosur, dan spanduk, upaya tersebut belum dilakukan secara kontinu dan belum cukup efektif untuk mengatasi persaingan yang semakin ketat. Jadi dapat disimpulkan bahwa satu, persaingan bisnis kuliner yang semakin tinggi di kawasan Soekarno-Hatta. Yang kedua, adanya penurunan pendapatan akibat persaingan tersebut. Yang ketiga, adanya strategi pemasaran yang sudah dilakukan belum konsisten dan belum optimal hasilnya. Dan yang terakhir, ada pemecahan konflik. Untuk itu, untuk mengatasi konflik tersebut, penelitian menggunakan analisis SWOT atau Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats, dan QSPM yaitu Quantitative Strategic Planning Matrix, guna merumuskan dan memprioritaskan strategi pemasaran yang paling efektif. Saran dari kami untuk bisnis kuliner, yang pertama ada memperkuat branding dan pemasaran digital.
Yang kedua, jaga kualitas makanan dan layanan. Dan ketiga, inovasi menu secara berkala. Keempat, buka cabang di lokasi strategis. Dan yang terakhir, terapkanlah manajemen keuangan yang efisien. Dengan begitu, bisnis bisa tumbuh berkelanjutan di tengah persaingan yang semakin ketat. Demikian hasil video presentasi dari saya. Saya harap ini menjadi video edukasi dan informasi bagi teman-teman semua. Terima kasih.